Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Informasi dalam Kegiatan Bisnis Saat Ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hidayat Lalia dan rekan saya Ainun Malanabila. Peran informasi dalam bisnis saat ini. Yang pertama, berkaitan dengan jabatan yang berhubungan dengan sistem informasi yang berupa bekerja di perusahaan yang menggunakan sistem informasi secara intensif dan berinvestasi besar dalam teknik informasi. Yang kedua, adanya media-media elektronik yang mempunyai aplikasi sistem informasi yang berupa membantu para pebisnis dalam menjalankan bisnisnya. Contoh, telepon seluler, BlackBerry, email, dan konferensi online. Yang ketiga, e-commerce atau iklan secara online yang dimiliki Google yang berupa menembus 6 miliar US dollar di tahun 2005 dan terus meningkat kurang lebih 30% tiap tahunnya. Yang terakhir, adanya suatu bentuk perusahaan yang berupa perusahaan digital atau digital film. Hal baru yang terdapat dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, perubahan teknologi, seperti platform cloud computing yang berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis, yang memiliki dampak bagi bisnis berupa sebuah perkumpulan komunikatif antar komputer mulai menjadi hal yang biasa bagi komputer perusahaan-perusahaan. Aplikasi-aplikasi bisnis utama dikirim secara online sebagai bagian layanan internet atau SaaS. Yang kedua, perubahan manajemen. 1. Aplikasi intelijen bisnis yang semakin cepat, yang memiliki dampak bagi bisnis berupa analisis data yang lebih akurat, penyajian data yang lebih interaktif, dan dapat diakses setiap saat atau real time untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan para manajer. 2. Teknologi virtual meeting yang berkembang pesat, yang memiliki dampak bagi bisnis berupa para manajer mengadopsi teknologi telepresence video conferencing atau kehadiran secara digital dan konferensi atau pertemuan jarak jauh untuk mengurangi waktu pelajaran, biaya, sekaligus meningkatkan kolaborasi dan kualitas pengambilan keputusan. Yang terakhir atau yang ketiga, perubahan organisasi berupa telework atau bekerja dari jarak jauh yang memperoleh tempat di dunia kerja, yang memiliki dampak bagi bisnis berupa internet, laptop tanpa kabel, smartphone, dan komputer tablet memungkinkan pertumbuhan karyawan yang bekerja tanpa harus datang ke kantornya. 55% bisnis di Amerika Serikat mempunyai beberapa program kerja jarak jauh. Perusahaan digital. Perusahaan digital atau digital firm ialah suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya, seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan secara digital. Pada perusahaan digital, pertukaran jam kerja atau time shifting mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam dalam 7 hari. Tidak terbatas pada kegiatan hari kerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan pertukaran lokasi kerja atau space shifting yang dimana pekerjaan dapat berada di lingkungan kerja global sebagaimana pada tingkatan nasional. Terdapat 6 tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Yang pertama, kinerja operasional yang memuaskan. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Ketiga, keakraban dengan pemasok dan pelanggan. Keempat, peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan daya saing. Dan yang terakhir,
mempertahankan eksistensinya. Hubungan antara organisasi dengan sistem informasi yang saling ketergantungan. Seperti yang terdapat dalam sistem kontemporer, terdapat saling ketergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnis atas sistem informasi tersebut. Perubahan strategi, peraturan, dan proses bisnis membutuhkan perubahan yang meningkat dalam perangkat keras, perangkat lunak, database, dan telekomunikasi. Seringkali, apa yang diinginkan organisasi bergantung pada apa yang dapat dilakukan sistem informasinya. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi atau information system merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Juga membantu para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk baru. Informasi atau information sendiri dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti dan fungsi bagi manusia. Sedangkan data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan manusia. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara informasi dengan data, berikut contohnya. Sebuah alat yang digunakan kasir di supermarket dapat memindai jutaan data tentang deskripsi produk, seperti kode batang atau barcode. Data semacam ini dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang memiliki arti tertentu, seperti berapa jumlah botol deterjen pencuci piring yang terjual, deterjen merek apa yang terjual paling cepat atau laris, atau berapa nilai uang yang dihasilkan dari penjualan suatu merek deterjen pada suatu era penjualan. Sistem informasi lebih dari sekedar komputer, yaitu penggunaan sistem informasi secara efektif memerlukan pemahaman mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem tersebut. Sebuah sistem informasi memberikan nilai bagi perusahaan sebagai solusi bagi manajemen dan organisasi dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Tingkatan dalam organisasi. Yang pertama, manajemen senior. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, ilmuwan dan tenaga ahli. Yang ketiga, manajemen operasional. Tugas manajemen. Berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Fungsi manajemen utama, penjualan dan pemesanan tujuannya menjual produk dan jasa perusahaan. Manufaktur dan produksi tujuannya memproduksi produk dan jasa. Keuangan dan akuntansi tujuannya mengelola aset keuangan dan menyimpan catatan keuangan organisasi. Sumber daya manusia atau SDM tujuannya mencari, mengembangkan, dan mengelola tenaga kerja perusahaan serta menyimpan catatan karyawan. Teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Sudut pandang bisnis. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi sendiri dapat memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya atau menekan biaya dengan memberikan informasi yang dapat membantu manajer
dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Contoh, sistem informasi yang digunakan untuk menganalisis data pengeluaran barang pada supermarket dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik mengenai produk apa saja yang diperlukan disediakan dan dipromosikan oleh supermarket retail. Aset komplementer. Aset komplementer atau complementary asset adalah aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Contohnya, untuk merealisasikan perusahaan pembuat mobil memerlukan investasi komplementer tambahan di bidang pembangunan jalan layang, jalan raya, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, bengkel, dan susunan untuk menciptakan standar dan pengawasan terhadap pengemudi. Kunci dari investasi komplementer dalam organisasi adalah budaya bisnis yang mengandung efisiensi dan efektivitas, model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang, hak pengambilan keputusan yang didistribusikan dengan tepat, dan tim pengembang sistem yang kuat. Pendekatan kontemporer. Pendekatan teknis yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi. Pendekatan perilaku yaitu pendekatan yang berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi. Pendekatan komplementer terhadap sistem informasi. Pendekatan teknis yaitu sains manajemen, ilmu komputer, riset operasi. Pendekatan perilaku yaitu psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Aset komplementer sosial, manajemen, dan organisasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian atas investasi teknologi informasi. Aset organisasi, budaya organisasi yang mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas, model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang, pendistribusian hak pengambilan keputusan, tim pengembang sistem informasi yang kuat. Aset manajemen, dukungan yang kuat dari manajemen senior atau manajemen puncak untuk investasi dan perubahan teknologi, insentif atas inovasi manajemen, kerja tim, dan lingkungan kerja yang kolaboratif, program pelatihan untuk memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan manajemen, budaya manajemen yang menghargai fleksibilitas dan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan, aset sosial, infrastruktur internet dan telekomunikasi, program pelatihan pemberdayaan TI untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan komputer standar baik pemerintah maupun sektor swasta, hukum dan peraturan untuk menciptakan pasar yang adil dan stabil perusahaan teknologi dan jasa berada pada pasar yang berdampingan untuk mempermudah implementasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.